Dalam sejarah panjang hubungan antaragama, kisah antara Yahudi dan Kristen menempati tempat yang rumit dan penuh kontradiksi. Di satu sisi terdapat kebencian mendalam yang tumbuh dalam hati sebagian besar bangsa Yahudi terhadap kaum Nasrani sejak masa awal. Sementara di sisi lain umat Kristen justru berulang kali menunjukkan kasih sayang dan penghormatan kepada kaum Yahudi dengan dalih ajaran kasih yang mereka anut. Para ulama Islam telah membahas fenomena ini dengan pandangan yang jernih, menjelaskan akar masalahnya, sebab-sebab kebencian tersebut, dan bagaimana kedua kelompok itu saling memperlakukan satu sama lain dalam bingkai sejarah dan akidah. Menurut pandangan ulama Islam, kebencian bangsa Yahudi terhadap kaum Nasrani bukanlah hal baru. Ia telah disebutkan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh para mufasir klasik. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 82 bahwa yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Walaupun ayat ini berbicara secara khusus tentang permusuhan mereka kepada umat Islam, namun para ulama seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Al-Baghawi menafsirkan bahwa sifat keras dan kebencian Yahudi itu juga tampak dalam perlakuan mereka kepada kaum Nasrani. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa permusuhan Yahudi terhadap Nasrani sudah ada sejak awal, karena orang-orang Nasrani mengklaim bahwa Isa bin Maryam adalah Al-Masih yang dijanjikan, sementara Yahudi menolak keras hal itu dan bahkan menuduh Maryam dengan tuduhan keji serta menuduh Isa sebagai anak haram. Maka secara akidah, mereka merasa bahwa kaum Nasrani telah menyeleweng jauh dari ajaran Taurat. Para ulama juga mencatat bahwa kebencian Yahudi terhadap Nasrani bukan sekadar karena perbedaan keyakinan, tetapi juga karena faktor sejarah dan sosial. Dalam sejarah Yahudi, muncul banyak catatan di mana kaum Yahudi mengkhianati kaum Nasrani yang dahulu memberi mereka perlindungan. Imam Ibnul Qayyim dalam karyanya Ahkam Ahl Al-Zimmah menjelaskan bahwa sifat khas Yahudi adalah kedengkian dan keinginan untuk menjadi bangsa yang merasa paling suci di muka bumi. Mereka tidak rela ada kaum lain yang menyaingi posisi mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ketika umat Nasrani mengklaim bahwa mereka adalah umat pengikut Isa Al-Masih yang diutus oleh Allah, Yahudi merasa tersaingi. Maka tumbuhlah kebencian yang membara di dalam dada mereka terhadap kaum Nasrani. Imam Al-Ghazali dalam Fadaih Al-Batiniyah menyebut bahwa Yahudi dikenal sebagai kaum yang sangat berlebihan dalam urusan dunia, mencintai kekayaan dan kekuasaan, sementara kaum Nasrani mengajarkan kerendahan hati, kasih sayang, dan meninggalkan dunia. Perbedaan sifat dan tujuan hidup ini menimbulkan pertentangan tajam. Yahudi menganggap kaum Nasrani lemah dan naif karena mengajarkan kasih kepada musuh, sedangkan Nasrani melihat Yahudi sebagai kaum yang keras hati dan tidak memiliki kasih. Namun, walau demikian, kenyataannya kaum Nasrani tetap menunjukkan rasa kasih sayang terhadap Yahudi, bahkan setelah mereka sering dikhianati. Ulama tafsir menilai bahwa kelembutan hati kaum Nasrani ini berakar dari sifat ajaran mereka yang menekankan cinta kasih tanpa batas. Allah berfirman dalam lanjutan ayat tadi bahwa yang paling dekat kasih sayangnya kepada orang-orang beriman adalah orang-orang yang mengatakan kami ini Nasrani, karena di antara mereka terdapat pendeta dan rahib yang tidak sombong. Maka menurut Al-Qurtubi, sifat dasar kaum Nasrani memang cenderung lembut dan penuh kasih, meskipun dalam hal akidah mereka menyimpang. Namun, kelembutan itulah yang menyebabkan mereka mudah terperdaya dan sering tertipu oleh tipu daya Yahudi yang licik. Dalam sejarah Eropa, para ulama mencatat bahwa ketika kaum Nasrani berkuasa, mereka seringkali memberikan tempat perlindungan kepada kaum Yahudi. Misalnya, setelah bangsa Yahudi diusir dari wilayah timur pada masa kekuasaan Persia dan Babilonia,
banyak dari mereka yang akhirnya hidup di wilayah Romawi yang telah menjadi Kristen. Bahkan setelah kekuasaan Islam datang dan membebaskan banyak negeri dari kekaisaran Romawi, kaum Yahudi kembali berlindung di bawah penguasa Kristen. Mereka disambut, diberi tempat tinggal, bahkan diberi kebebasan dalam berdagang dan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kaum Nasrani secara sosial memiliki kecenderungan untuk menyayangi dan memaafkan kaum Yahudi, meskipun sejarah pengkhianatan mereka terhadap para nabi dan terhadap Isa sendiri sudah sangat jelas. Para ulama juga mengingatkan bahwa kasih sayang kaum Nasrani terhadap Yahudi terkadang bersifat berlebihan hingga menjurus kepada kehinaan dan ketundukan. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa kaum Nasrani tidak hanya sekadar bersikap lembut, tetapi mereka juga sering tunduk kepada pengaruh Yahudi dalam urusan politik, ekonomi, dan pemikiran. Bahkan dalam sejarah modern, para ulama melihat bahwa kaum Nasrani banyak sekali yang mendukung agenda-agenda Yahudi, baik dalam hal penegakan negara Israel maupun dalam penyebaran ideologi yang menguntungkan Yahudi di dunia barat. Mereka bersekutu dalam berbagai bentuk, padahal secara akidah kaum Yahudi memandang kaum Nasrani sebagai kaum sesat yang memuliakan manusia yang mereka anggap sebagai anak Tuhan. Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab As-Sahih menjelaskan bahwa kaum Yahudi telah menipu kaum Nasrani dengan berbagai cara, menyusup ke dalam ajaran mereka dan mengubah banyak bagian dari Injil. Ia menyebutkan bahwa Paul atau Paulus yang dianggap oleh Nasrani sebagai rasul sebenarnya adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Kristen untuk merusak ajaran Isa dari dalam. Inilah akar dari permusuhan yang terselubung antara Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi membenci mereka karena dianggap menyimpang dari Taurat. Namun di sisi lain mereka memanfaatkan kaum Nasrani sebagai alat untuk mencapai tujuan duniawi. Kaum Nasrani pun tanpa sadar memberikan dukungan moral dan politik kepada Yahudi, terutama setelah munculnya paham kasih tanpa batas yang ditafsirkan secara keliru oleh para pendeta mereka. Para ulama Islam melihat hubungan ini sebagai cerminan dari tabiat dasar kedua kelompok. Yahudi adalah kaum yang penuh makar dan kedengkian, sedangkan Nasrani adalah kaum yang mudah tertipu oleh kelembutan dan cinta yang salah tempat. Ibnu Katsir menegaskan bahwa di akhir zaman, kedua kelompok ini akan bersatu sementara dalam kebatilan untuk melawan Islam. Namun di antara mereka sendiri tidak pernah ada cinta sejati. Yang ada hanyalah hubungan saling memanfaatkan. Yahudi membenci mereka, tetapi memanfaatkan mereka. Sedangkan Nasrani menyayangi mereka, namun terus tertipu oleh tipu daya mereka. Dalam pandangan ulama, fenomena ini mengandung pelajaran besar bagi umat Islam. Pertama, bahwa kasih sayang yang tidak disertai dengan hikmah dan pandangan iman akan berujung pada kelemahan. Kedua, bahwa kebencian yang lahir dari kedengkian dan kesombongan seperti yang dilakukan Yahudi akan membawa kebinasaan. Allah berfirman bahwa mereka telah dilaknat dan dijadikan bangsa yang dimurkai karena membunuh para nabi dan menolak kebenaran. Sementara kaum Nasrani, meskipun memiliki sifat lembut, tetap termasuk golongan yang tersesat karena menyelewengkan ajaran Isa. Ulama seperti Imam Asy-Syaukani dan Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa hubungan Yahudi dan Nasrani adalah bukti bahwa kebencian tidak selalu dibalas dengan kebencian, namun kasih sayang tanpa iman juga tidak membawa keselamatan. Kaum Nasrani menyayangi Yahudi karena merasa bahwa keduanya memiliki akar sejarah yang sama, yaitu berasal dari keturunan Bani Israel. Namun Yahudi tidak pernah memandang Nasrani sebagai saudara, melainkan sebagai pengkhianat ajaran Musa. Karena itu, mereka terus menolak dan bahkan berusaha menyingkirkan pengaruh Nasrani dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Sejarah modern pun menunjukkan bahwa sebagian besar dukungan besar terhadap Yahudi justru datang dari negeri-negeri Kristen. Mereka membantu membentuk negara Israel, memberi dana, teknologi,
dan perlindungan. Namun, di balik layar, kaum Yahudi yang sama tetap memandang rendah keyakinan Nasrani. Para ulama menilai bahwa inilah bentuk nyata dari kasih sayang yang salah arah. Nasrani mengira dengan membantu Yahudi mereka sedang menunaikan perintah cinta kasih, padahal mereka sedang memperkuat pihak yang membenci mereka. Dengan demikian, para ulama Islam mengajarkan agar umat Muslim memahami hakikat hubungan ini dengan pandangan syar'i. Kebencian Yahudi terhadap Nasrani adalah tabiat lama yang berakar dalam kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Sedangkan kasih sayang Nasrani terhadap Yahudi adalah bentuk kelembutan yang tidak disertai pemahaman yang benar. Islam memandang keduanya sebagai kelompok yang telah menyimpang dari jalan wahyu yang murni, namun tetap mengajarkan kepada umat Islam agar bersikap adil, tidak melampaui batas, dan menilai sesuatu dengan kebenaran, bukan dengan hawa nafsu. Sebab hanya dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, manusia dapat memahami dengan jernih hakikat hubungan antara bangsa-bangsa dan agama-agama yang telah disebutkan dalam kitabnya. Para ulama juga memandang bahwa kebencian Yahudi terhadap kaum Nasrani tidak hanya berhenti pada ranah keagamaan, melainkan juga berkembang menjadi persaingan kekuasaan, budaya, dan pengaruh intelektual. Sejak masa awal kekristenan, kaum Yahudi merasa bahwa pengaruh mereka di tengah masyarakat Romawi mulai berkurang akibat dakwah para pengikut Isa yang menyebarkan ajaran baru. Mereka menuduh kaum Nasrani sebagai penyebab keruntuhan tatanan lama yang berpijak pada hukum Taurat. Imam Ibnul Jauzi dalam karyanya Talbis Iblis menyinggung bahwa Yahudi melihat lahirnya agama Nasrani sebagai ancaman terhadap otoritas spiritual mereka. Karena itu, mereka menggunakan segala cara untuk melemahkan pengaruh kaum Nasrani, baik dengan fitnah maupun pengkhianatan politik. Banyak peristiwa yang menjadi bukti bahwa permusuhan itu sangat mendalam. Dalam catatan sejarah, para ulama menukil bahwa setelah diangkatnya Isa Al-Masih, kaum Yahudi berusaha menyingkirkan semua pengikutnya. Mereka bekerja sama dengan otoritas Romawi untuk menangkap dan menyiksa orang-orang yang beriman kepadanya. Namun di sisi lain, ketika agama Nasrani mulai menyebar dan mendapat pengikut yang banyak, kaum Yahudi berupaya memanfaatkan situasi itu demi keuntungan mereka sendiri. Mereka menyusup ke dalam gereja, menyebarkan ajaran yang menyesatkan, dan menimbulkan perpecahan di antara para pengikut Isa. Para ulama seperti As-Suyuti dan Ibnu Hajar mencatat bahwa banyak ajaran yang kini dikenal dalam kekristenan berasal dari tangan-tangan kaum Yahudi yang memalsukan naskah dan menanamkan pemikiran mereka secara halus. Menariknya, meskipun kaum Yahudi berkali-kali menunjukkan kebencian dan makar terhadap Nasrani, kaum Nasrani tetap menunjukkan sikap terbuka dan penuh belas kasih. Mereka menampung para Yahudi yang terusir dari berbagai negeri, memberi kesempatan untuk berdagang, bahkan memberikan kedudukan di bidang keuangan dan pemerintahan. Ulama besar seperti Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah menilai bahwa sikap kaum Nasrani ini muncul karena pengaruh ajaran cinta yang mereka pahami secara harfiah tanpa disertai pandangan hikmah. Ia menulis bahwa kasih tanpa batas yang tidak dibimbing oleh akal dan iman hanya akan berujung pada kelemahan dan ketergantungan. Karena itu, kaum Nasrani menjadi sasaran yang mudah dimanfaatkan oleh mereka yang cerdik dalam urusan dunia, seperti halnya kaum Yahudi. Para ulama juga menyoroti bagaimana kaum Yahudi secara sistematis menanamkan pengaruhnya di kalangan Nasrani untuk mengendalikan arah peradaban. Dalam pandangan ulama tafsir seperti Al-Alusi, ini merupakan bukti dari firman Allah bahwa mereka adalah kaum yang suka membuat kerusakan di bumi, tetapi selalu mengklaim bahwa mereka sedang melakukan perbaikan. Mereka memanfaatkan sifat lembut kaum Nasrani untuk menegakkan kekuasaan mereka dalam bidang ekonomi dan politik. Karena itu, tidak mengherankan bila dalam sejarah Eropa
banyak kerajaan Kristen yang tunduk kepada para pemodal Yahudi yang menguasai jalur perdagangan dan perbankan. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan dalam Iqtida Syirat al-Mustaqim bahwa kebencian Yahudi terhadap Nasrani disertai dengan penghinaan halus yang mereka bungkus dalam bentuk kerjasama. Mereka tidak menganggap Nasrani sebagai sekutu sejati, melainkan hanya sebagai alat yang dapat digunakan untuk memperluas pengaruh mereka. Kaum Yahudi sangat memahami kelemahan ajaran kasih tanpa ketegasan hukum, sehingga mereka menggunakan celah itu untuk menguasai urusan duniawi di tengah masyarakat Kristen. Maka, dalam pandangan para ulama, hubungan kasih sayang yang ditunjukkan kaum Nasrani terhadap Yahudi tidak pernah mendapatkan balasan yang jujur, melainkan hanya menjadi pintu bagi kaum Yahudi untuk menguasai mereka sedikit demi sedikit. Ulama seperti Imam Ash-Shahrastani dalam Al-Milal wa An-Nihali menulis bahwa akar konflik ini berawal dari perbedaan konsep ketuhanan. Yahudi meyakini Tuhan sebagai zat yang hanya milik satu kaum, yaitu Bani Israel. Sedangkan Nasrani memandang bahwa kasih Tuhan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perbedaan inilah yang membuat Yahudi merasa marah, karena bagi mereka Tuhan tidak boleh diberikan kepada bangsa lain. Maka muncul sikap eksklusif yang menolak universalitas ajaran Isa. Dari sinilah tumbuh kebencian dan sikap permusuhan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam masa modern, para ulama melihat bahwa meskipun zaman telah berubah, pola hubungan itu tidak pernah bergeser. Kaum Yahudi tetap memandang rendah kaum Nasrani, sementara kaum Nasrani, khususnya di dunia Barat, justru berlomba-lomba menunjukkan solidaritas terhadap Yahudi. Negara-negara besar yang berakar dari peradaban Kristen justru menjadi pelindung utama bagi kepentingan Yahudi. Ulama seperti Syekh Abdul Hasan An-Nadwi dalam karyanya Mazakha Sira al-Alam bi Inhitat al-Muslimin menilai bahwa fenomena ini merupakan akibat dari lemahnya iman kaum Nasrani yang telah kehilangan ruh spiritual sejati. Mereka tidak lagi menilai sesuatu berdasarkan wahyu, melainkan berdasarkan kepentingan duniawi dan rasa kemanusiaan yang mudah dimanipulasi. Kasih sayang yang ditunjukkan oleh kaum Nasrani terhadap Yahudi seringkali berujung pada pengkhianatan yang berulang. Banyak contoh di mana Yahudi menggunakan kelembutan hati mereka untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi. Dalam banyak peperangan, kaum Nasrani mendanai dan melindungi Yahudi, namun ketika mereka membutuhkan balasan, yang mereka terima hanyalah pengkhianatan dan penghinaan. Ulama seperti Al-Makrizi dan Ibn Kathir mencatat bahwa ketika kaum Nasrani di Andalusia berperang melawan umat Islam, kaum Yahudi justru bersekongkol dengan pihak yang paling menguntungkan mereka, tanpa memandang siapa yang benar dan siapa yang batil. Para ulama menegaskan bahwa kebencian Yahudi terhadap Nasrani sebenarnya adalah cerminan dari kedengkian lama terhadap Isa Al-Masih dan pengikutnya. Mereka tidak pernah memaafkan kenyataan bahwa sebagian Bani Israel menerima Isa sebagai nabi, sedangkan yang lain menolaknya. Mereka menganggap kaum Nasrani sebagai pengkhianat dari garis keturunan Israel yang sejati. Oleh karena itu, dalam hati mereka tidak pernah ada rasa cinta kepada kaum Nasrani, hanya kebencian yang disembunyikan di balik diplomasi dan kerjasama. Namun, di sisi lain, kaum Nasrani terus memandang Yahudi dengan kasih dan simpati. Mereka menganggap bahwa penderitaan yang menimpa Yahudi sepanjang sejarah adalah akibat dari kesalahpahaman manusia, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Banyak pendeta besar yang menyerukan agar umat Kristen memaafkan Yahudi dan hidup berdampingan dengan mereka. Ulama Islam memandang hal ini sebagai wujud kasih tanpa ilmu yang justru menjerumuskan mereka pada kebodohan. Karena dengan memaafkan tanpa memahami hakikat kebenaran, mereka membuka jalan bagi pihak yang membenci mereka untuk menguasai seluruh tatanan sosial dan moral mereka. Fenomena ini memperlihatkan betapa besar perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran yang dipegang oleh dua golongan tersebut. Islam mengajarkan kasih yang berpijak pada keadilan, bukan pada kelemahan.
Islam mengajarkan untuk berlaku lembut tanpa kehilangan kehormatan dan bersikap tegas tanpa berlaku zalim. Karena itu, para ulama sering menasihati agar umat Islam tidak terjebak dalam kesalahan yang sama seperti kaum Nasrani, yaitu menebar kasih tanpa hikmah dan tidak terjerumus dalam sifat seperti Yahudi yang keras hati dan penuh kedengkian. Ulama seperti As-Sa'di dan Al-Farra menutup penjelasan mereka dengan mengingatkan bahwa hubungan antara Yahudi dan Nasrani adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Di dalamnya terdapat pelajaran tentang bagaimana kesombongan membawa kepada kebencian dan kehancuran, sementara kasih tanpa ilmu membawa kepada kelemahan dan ketertundukan. Kedua sifat itu harus dijauhi oleh umat Islam agar tetap menjadi umat yang berada di atas jalan kebenaran, yang memadukan antara keadilan dan kasih, antara iman dan akal, serta antara kelembutan dan ketegasan. Dengan demikian, umat Islam akan mampu memahami rahasia di balik permusuhan yang tak pernah padam antara Yahudi dan Nasrani, serta tidak tertipu oleh penampilan kasih palsu yang seringkali menyembunyikan niat yang busuk di balik wajah ramah dan senyum yang menipu.